你到底拉我去哪儿啊？到了，我们来这儿做什么呀？你马上就知道了。一看就是两个穷鬼。好吧，有些东西要卖。怎会如此？来人，把这两人给我撵出去！你们就是这样对待售卖6品回原液的贵客的吗？你开个价，这妖液我珍宝楼全收了。你太厉害了！以后我们把回原液都卖给珍宝楼。不用我们去卖，他们一定会找我们。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Grandmaster of Alchemist. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Setelah di part sebelumnya diceritakan Yi Chen yang akhirnya berhasil kembali ke masa lalu hingga langsung memperlihatkan kebolehannya untuk membuat sebuah cairan obat. 秦逸晨，秦逸晨，让你看着炉子里燃火熄了，你怎么还睡着了？帮我把这些废掉的药渣倒了。哦，这是在炼制回原液。你怎么可以乱加其他药草？你甚至都没有称重啊！你，这药液怎么会如此纯净啊？ Kali ini Yi Chen kemudian terlihat pergi ke sebuah pasar bersama dengan Miohan. Di perjalanan masih saja Miohan terlihat masih penasaran guys. Yang mana ia sendiri menjadi tak menyangka tentang keahlian Yi Chen yang ternyata jago dalam hal pemurnian obat. Miohan juga terus bertanya-tanya dengan tujuan Yi Chen kali ini yang akan pergi kemana. Tapi di sana Yi Chen hanya terdiam tanpa kata sampai akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat yakni Papiliun Pil. Miohan masihlah kebingungan tapi Yi Chen tak lantas menjelaskannya dan langsung mengajaknya untuk memasukinya. Tentu tujuannya kali ini bukanlah tanpa alasan guys, di mana Yi Chen mulai menghubungkan kisah masa lalunya dengan Papiliun ini. Yang mana Papiliun Zhenbao ternyata pernah menyelamatkannya hingga mengajarinya beberapa keterampilan pemurnian pil. Dengan hadirnya di tempat ini, Yi Chen berniat menjual cairan obat yang tadi dibuatnya. Karena ia tahu bahwa dengan menjual cairan obat ini, maka Papiliun Zhenbao itu akan mendapatkan beberapa keuntungan yakni pertama, ia bisa membalas budi tentang kebaikan Papiliun Zhenbao yang pernah dilakukan. Kedua, Yi Chen pasti mendapatkan beberapa koin perak sehingga bisa setidaknya membantu krisis yang terjadi di keluarga Lin. Dan yang ketiga, yakni Yi Chen bahwa setelah menjualnya pasti dirinya memiliki hubungan kerjasama dengan Papiliun Zhenbao. Tapi guys, setelah memasukinya pelayan di sana terlihat kusam. Karena saat ini Yi Chen beserta Miohan itu terlihat kusam hingga langsung dianggap orang miskin. 一看就是两个穷鬼。 Bahkan setelah bertemu pelayan itu langsung meninggalkannya ketika Yi Chen mengatakan kode rahasia Papiliun Zhenbao di masa lalu. 天王盖地虎，不仅是穷鬼，还是个智障。 Setelah Yi Chen terus mengoceh peribahasa zaman dulu, sang pelayan pun menjadi risih hingga langsung bertanya tujuan Yi Chen datang ke Papiliun Zhenbao. 那先路尽头谁为锋？ 这位贵客，您到底有何贵干？ Segera Yi Chen mengatakan kalau dirinya itu akan menjual suatu benda yang ada di tangannya. Dengan sumringah si pelayan yang mendengarnya itu berubah menjadi sopan hingga langsung Yi Chen pergi bersamanya. 二位随我来。 这不是邻家的大小姐吗？ Namun di saat itu juga tiba-tiba seorang pria muncul hingga langsung mengejek dan meremehkan Miohan yang berasal dari keluarga Lin. Ternyata dia ini adalah Juang Muyun yang berasal dari keluarga Juang. Seperti yang diketahui guys, konflik dua keluarga ini ternyata terus-menerus terjadi bahkan sampai ke anak cucu mereka yang menjadi aktornya. Muyun terus saja mengoceh hingga mengatakan sesuatu yang tidak sopan yakni meminta Miohan untuk menjadi selirnya yang keempat. Waduh. 你跟我回庄家做我的第四房小妾。 Tapi jelas Yi Chen yang berdiri di sampingnya itu tak tinggal diam. Ia pun menghentikannya dan langsung menghajarnya.
Hanya dalam sekejap saja guys, Yi Chen akhirnya mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. 人不成？哎，我不说话。Tapi masih saja, si Muyun yang sombong dia masihlah terus mengejek Yi Chen yang notabene berasal dari keluarga Lin. Tapi meski begitu Yi Chen tidak memperdulikannya dan memilih untuk segera pergi. 妙涵姐，别理他，我们走。 Di dalam, Yi Chen bertemu dengan seorang sales marketing dari Pavilion Zhenbao. Terlihat ia langsung melihat serta mengecek barang yang dijual Yi Chen. Di sampingnya, si Muyun ternyata mengikuti mereka yang kini terus saja mengoceh hingga mengejek keluarga Lin yang gila dan juga miskin. Di mana ia mengira kalau Yi Chen sangat gila karena kini ia menjual sebotol air bersih yang jelas tidak ada harganya. Tapi ocehan itu tidaklah dihiraukannya dan memilih untuk fokus melihat sales di sana yang mengecek cairan itu. Berlaga layaknya seorang alkemis, ia pun terus melihatnya hingga langsung menyimpulkan tentang ketidakpercayaannya dengan cairan tingkatan ini yang telah dibuat oleh Yi Chen. Dirinya mengatakan dengan jelas bahwa selama bekerja di Pavilion Zhenbao, ia belum pernah melihat cairan setingkat ini yang dibuat oleh seorang pemuda. Jelas perkataan itu menyimpulkan bahwa sales ini tidak percaya bahwa terdapat alkemis hebat di keluarga Lin yang sangat mudah untuk membantu keluarga Lin. Menurut sales itu, cairan yang dijual Yi Chen ini bukanlah tingkat 5 yang dikatakannya. Dengan itu, ia pun menuduh Yi Chen telah berbohong dan membuat masalah di Pavilion Zhenbao. Setelah menuduhnya, si sales juga memarahi pelayannya karena telah membawa seorang pemuda yang pandai berbohong. Tapi Yi Chen masihlah santuy dan kembali menanyakan tentang apakah Pavilion Zhenbao itu akan membelinya. Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya seorang tetua pengurus pavilion pun keluar. Dia adalah tetua Liu yang seketika kedatangannya membuat si sales pun menjadi sopan dan langsung menyapanya. 何事喧哗啊？还有没有规矩了？李老，您怎么出来了呀？ Tanpa berbasa-basi, ia pun langsung mengecek cairan Yi Chen dan tiba-tiba terkejut. Tapi di sampingnya si sales malahan langsung menyimpulkan tentang keterkejutan tetua ini yang adalah sebuah kebohongan Yi Chen. Dengan cepat ia pun menyuruh para pengawal untuk mengusir Yi Chen dari tempat ini, tapi tiba-tiba 怎会如此？来人，把这两人给我撵出去！慢着！ Ya, tiba-tiba si tetua langsung berkata, "Tunggu." Dengan sangat jelas si tetua pun terkejut. Itu bukanlah Yi Chen yang telah berbohong, tapi ia membenarkan tentang cairan yang dijualnya yang merupakan cairan tingkat 6. Semua orang yang mendengarnya menjadi terkejut. Bahkan Miohan juga kaget bukan kepalang setelah mendengar perkataan tetua Liu. Di sana Muyun tak percaya kalau benda ini adalah cairan tingkat 6. Karena di seluruh kota Yuxi itu jelas-jelas tak ada yang mampu memurnikan cairan di tingkat ini. Sontak tetua Liu menjadi marah dengan si Muyun karena dia secara tak langsung meragukan dirinya yang merupakan seorang alkemis. Tapi di saat ini Yi Chen nampaknya sudah kesal dengan kehadiran kedua orang ini yang selalu menuduhnya. Dengan itu ia pun meminta kembali cairan obatnya dan tak jadi untuk menjualnya. 还请将这药液还我，这药不卖了。 Baik si sales ataupun si Muyun nampak sangat marah. Bahkan di sana kembali si Muyun terus saja mengoceh karena Yi Chen telah berani membuat masalah di Pavilion Zhenbao. Karena dia mentang-mentang mempunyai cairan di tingkat 6. Dengan songongnya ia pun bahkan mengajak si sales untuk menghajarnya, tapi tiba-tiba 小兄弟不要说笑。是啊，本来是要卖的，别以为弄了几瓶6品回原液就能在珍宝楼乱来。 闭嘴！ Ya, ditabok. Setelah memberinya pelajaran, tetua Liu kemudian kembali membujuk Yi Chen untuk menjual cairan obat ini. Karena dia sendiri telah menabok orang yang terus meremehkannya. Tetua Liu juga meminta Yi Chen untuk mengatakan harga cairan ini karena berapapun itu tetua Liu mengatakan pasti akan membelinya. Singkat cerita, cairan obat pun terjual dan kini Yi Chen dan Miohan pun pergi dengan membawa sekarung koin perak. Diketahui mereka menjual cairan itu dengan harga 300 koin perak. Miohan menjadi tak percaya kalau ampas obat ternyata bisa dijual dengan harga yang fantastis.
Setelah ini Myohan berencana menjual cairan ini ke Papiliun Zhenbao lagi. Karena dengan begini Myohan mengira kalau keluarga Lin pasti akan bangkit dan tak perlu pergi dari kota Yuxi. Tapi Yi Chen dengan pede mengatakan kalau mereka tak perlu datang ke tempat ini lagi. Karena nanti Papiliun lah yang akan mendatangi mereka. Widih. 小兄弟，这回没人阻碍你卖药了吧？李老爽快，我就爱和爽快的人打交道。一点药渣，转手就卖了300银币。药渣自然是不值钱的，你太厉害了！以后我们把回原液都卖给珍宝楼。不用我们去卖，他们一定会找我们。 Setelah ini Yi Chen juga mengira kalau beberapa masalah itu telah teratasi. Pertama, keluarga Lin tak perlu keluar dari kota Yuxi. Dan kedua, ia pasti menunggu dalang keluarga Juang yang pasti akan keluar. Di sisi lain di sebuah ruangan Papiliun Zhenbao, di sana kita diperlihatkan kepala pengawas Papiliun yang kini tengah mengecek cairan obat Yi Chen. Di sana juga hadir tetua Liu yang merasa risih dengan Xin Huan yang tiba-tiba memegang cairan obatnya. Tapi ia dibuat kaget bukan main setelah mendapati informasi darinya tentang cairan ini yang bukanlah cairan biasa. Di mana cairan tingkat 6 biasa setidaknya membutuhkan setengah cangkir teh untuk mulai bereaksi. Tapi ini ia mengatakan kalau hanya dengan 20 napas saja cairan ini bisa bereaksi dan mulai bekerja. Setelah mendengarkannya, tetua Liu lantas menanyakan identitas kedua pemuda tadi. Xiao mengatakan kalau ia pernah mendengar tentang mereka yang berasal dari keluarga Lin. Di sana guys, tak banyak basa-basi lagi. Setelah mengetahuinya keduanya pun langsung bergegas pergi ke keluarga Lin. Singkat cerita, mereka pun sampai dan langsung bertemu dengan patriark keluarga Lin yakni Lin Aotian dan Qin Haroan alias ayah Yi Chen. Di sana sang patriark membenarkan kalau botol tersebut memang berasal dari keluarga Lin. Tapi sang patriark menegaskan kalau di keluarganya itu tak ada yang bisa membuat cairan obat yang memiliki tingkatan seperti itu. Tetua Liu yang kini mencari Yi Chen lantas kembali dipertanyakan oleh patriark keluarga Lin. Bahkan ia mengira kalau tetua Liu itu sudah salah orang guys. Tapi setelah perbincangan itu, tiba-tiba Yi Chen pun muncul dan mengatakan kalau dirinya tak menyangka bahwa tetua Liu akan mendatanginya dengan sangat cepat. Ayahnya yang ada di sana tentu langsung memarahinya karena Yi Chen yang telah bersikap kurang sopan kepada tetua Liu. Tapi semua orang dibuat kaget bukan kepalang, yakni setelah tetua Liu nampak sumringah yang bahkan menyambut dan menyebut Yi Chen sebagai adik kecil. Langsung saja guys, patriark keluarga Lin yang penasaran itu lantas menanyakan tentang asal cairan pemulih esensi yang dijualnya. Tapi di sana bukanlah Yi Chen yang menjawab, tapi Myohan yang mengatakan kalau cairan itu bukanlah berasal dari luar, melainkan itu dibuat sendiri oleh Yi Chen. Lagi-lagi semua orang menganga dengan kata-kata itu. Ayahnya saja di sana tak percaya mengenai Yi Chen yang bisa memurnikan cairan obat. Tapi Myohan kembali menegaskan bahkan bersumpah tentang kebenaran yang dikatakannya. Dengan kata lain, Yi Chen adalah seorang master alkemis. Tapi kesimpulan tersebut masih belum dipercaya guys. Xin Huan jelas tak percaya pada Yi Chen yang hanya seorang bocil tapi bisa memurnikan cairan pemulih esensi. Dengan begitu ia pun mengajak Yi Chen untuk membuktikannya dan membiarkan dirinya melihat pemurniannya. Tapi jelas Yi Chen mengetahui rencana yang hanya ingin belajar pemurnian darinya. Tapi meski begitu, jika ingin mempelajarinya tentulah diharuskan ada yang harus ditukarkan. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti para jagoan.